Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kabira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina 'idal fitri ba'da siyami Ramadan wa 'idal adha ba'da yaumi Arafah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulkul 'azimul akbar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu asy-syafi'u fil mahsyar. Nabiyyun qad ghafara lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhi adhaba 'anhum ar-rijsa wa tahhara. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam suasana yang berbahagia ini, di mana fajar 1 Syawal telah menyingsing di ufuk timur, dan saat ini kita berada pada hari yang agung, hari di mana Allah Azza wa Jalla memperlihatkan kemuliaannya, memperlihatkan keagungan dan kebesarannya, di mana seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia, baik yang ada di pelosok-pelosok desa maupun yang ada di tengah-tengah kota, yang tua maupun yang muda, serentak menggemarkan dan memandangkan takbir, mengumandangkan tahlil dan tahdid, sehingga memenuhi cakrawala kehidupan ini. Oleh karenanya para hadirin, marilah sambil bersimpuh diri, kita tundukkan segenap jiwa dan raga kita untuk lebih memasrahkan diri, untuk menambah semaksimal mungkin keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dengan rasa takwalah kita semua termasuk orang-orang yang diberikan kemuliaan hidup di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab mulyane menungso kowe Allah ora sangka baguse busana, uga ora sangka baguse rupa, balik mulyane menungso kowe Allah yaiku wong kang paling takwa dumateng ngarsanipun Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suasana kebatinan setiap kali bulan Syawal hadir seperti ini adalah kegembiraan, hadir kebersamaan, rasa kekeluargaan dan kepedulian. 4 hal inilah para hadirin menyatu menjadi pelajaran kehidupan sosial yang secara otomatis hadir saat Ramadan meninggalkan kita semuanya.
Sebab Idul Fitri kali ini menjadi identitas kemenangan umat Islam setelah berhasil lulus dari ujian pengengkangan hawa nafsu selama 1 bulan. Maka wajar sekali jika umat Islam merasakan kegembiraan di hari ini. Setelah itu umat Islam menjalankan ibadah sholat. Setelah itu menjalin kebersamaan dalam suasana kefitrian atau kesucian diri dan kemudian berkumpul bersama keluarga. Disitulah lahir suasana kekeluargaan yang penuh keakraban, suasana kekeluargaan yang penuh kehangatan. Dengan semangat beridul fitri juga akan lahir jiwa kepedulian terhadap sesama. Karena sebelumnya umat Islam diwajibkan menunaikan zakat fitrah sebagai amalan kepedulian sosial. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Hai orang-orang beriman, itu adalah sesungguhnya bersaudara. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan mereka saat ada konflik atau pertikaian antara kedua saudara itu, dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kamu mendapatkan rahmat. Imam Asy-Syaukani dalam tafsir Fathul Qadir dan Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsir Mafatihul Ghaib menjelaskan bahwa ayat ini menjadi penegasan pentingnya hidup damai didasari keimanan. Jikapun ada perselisihan, maka harus dicari solusi terbaik untuk mendamaikan keduanya. Jangan sampai ada permusuhan, jangan sampai ada pertikaian, apalagi sampai darah mengalir atau terjadi pembunuhan. Sebab orang Islam membunuh sesama umat Islam itu adalah bahwa dirinya maha kecil dan hanya Allah lah yang maha besar dan maha segalanya. Takbir yang tidak memandangkan dapat menghapus kesombongan. Takbir yang kita dengarkan bisa menghapus dan menghilangkan keangkuhan kita sebagai manusia. Para hadirin, ketika kesombongan dan keangkuhan itu sirna di dalam hati kita dan di dalam hati manusia, maka sangat mudah untuk bisa saling memaafkan, bisa saling menguatkan rasa cinta dalam menjadi persaudaraan. Semua karena itu saling bisa ikhlas, berjabat tangan, kemudian saling memaafkan. Kalau itu dapat dipertahankan para hadirin sekalian, maka kesucian Ramadan yang telah meninggalkan kita bisa kita pertahankan dan tetap kita jaga sampai pada bulan-bulan selanjutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara amalan-amalan yang perlu dipertahankan setelah Ramadan adalah menjaga persaudaraan yang oleh masyarakat Indonesia disebut silaturahim atau silaturahmi. Banyak ragam acara yang bisa memperkuat tali silaturahmi, misalnya mudik, pulang kampung, berkunjung ke rumah keluarga, halal bihalal, reuni, sedekahan, selamatan, dan seterusnya. Pentingnya silaturahmi ini diabadikan dalam sebuah sabda Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Dari hadis itu dapat diambil pelajaran para hadirin bahwa untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman membutuhkan 3 komitmen hidup, yaitu menghormati keluarga dan tamu, menyambung tali silaturahim, dan selalu berbicara baik. Kalau tidak bisa, maka lebih baik diam saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Perlu kita sadari para hadirin bahwa mulut, tangan, kaki, perut dan anggota tubuh kita yang biasa kita gunakan untuk beribadah, yang biasa kita gunakan untuk bersujud, berzikir, berpuasa, serta memberikan zakat dan sedekah, itu juga dapat menghabiskan modal pahala yang kita tumpuk sepanjang umur kita, dan akhirnya menjerumuskan kita dalam siksa api neraka. Ini semua dikarenakan kita terlalu meremehkan dosa, kita terlalu meremehkan kesalahan kita terhadap sesama. Lebih-lebih para hadirin sekalian, tahukah kita berapa banyak dosa yang kita lakukan kepada kedua orang tua kita, orang yang telah melahirkan kita, yang membesarkan kita, yang mendidik kita, dan yang membiayai dari sejak kecil sampai sekarang. Orang yang telah mengukir jiwa kita selama ini dengan jerih payah dan belayan kasih sayang, yang mana para hadirin sekalian, seandainya air susu ibu kita tebus dengan madu seluas samudra dan emas sebesar gunung, itu pun semua masih belum sepadan balas budi kita kepada kedua orang tua kita. Sudah seberapa banyak dosa-dosa yang kita lakukan, sudah seberapa banyak dan sering kita melukai hatinya sampai beliau harus meneteskan air mata. Para hadirin, begitu besar jasa orang tua kita kepada kita, lebih-lebih ibu yang telah mengandung 9 bulan, setelah itu melahirkan dan merawat kita. Dengan demikian kita tidak berlebihan kalau ada pepatah yang mengatakan bahwa wong tua ibu minangka pangeran sing katon. Sebab wonten dawuh para hadirin sekalian, Allah ridhal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah itu tergantung pada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah juga tergantung pada murkanya kedua orang tua. Masyarul muslimin rahmatullah. Begitu indahnya pesan Rasulullah di atas, ditambah dengan perlunya menjaga lisan agar kita bertutur kata yang baik, agar tidak membuat orang lain sakit hati dengan ucapan yang kita sampaikan lewat lisan kita. Ini senada dengan sebuah pesan akhlak, salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang itu ada pada lisannya. Begitu pentingnya lisan manusia sebagai modal menguatkan persaudaraan, sebagai modal akan kedamaian di lingkungan kita, apalagi di keluarga kita. Dari lisan hanya dimaknai. Sekarang ini zaman sudah teknologi dan globalitas. Mulut tidak hanya bisa dimaknai sebagai mulut, tetapi bisa juga luas menjadi informasi media sosial. Jangan sampai kita membuat berita di dalam sosmed yang negatif, menyebarkan berita hoax, karena itu juga bagian dari kejahatan lisan dan bahkan bisa dikategorikan sebagai fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih jauh daripada pembunuhan. Dan jangan sampai umat Islam menjadi agen memutus tali persaudaraan yang secara tegas dilarang oleh Rasulullah SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.